Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar ID dimanapun berada? Hari ini saya kedatangan tamu lagi dan sudah lama 1 tahun kita tidak bertemu. Terakhir tahun lalu ya Kang? Iya. Oh iya. Covid pertama lah. Covid pertama. Oke. Ini kita hadir bersama saya ada Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. Sudah ada Kang Wahid, ini luar biasa sekali. Terima kasih Kang mau berbagi lagi bersama kami ini sebagai salah satu bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kinerja DPRD ini, apalagi tahun 2020 semua tahu semua sempat terhenti tapi DPRD tidak terhenti ya tidak terhenti Bisa gitu ya. Bisa berjalan Betul. Dengan baik meskipun mungkin ada beberapa hal yang kita juga mengikuti itu ya, beradaptasi ya. Sempat kena juga nggak Kak? Sempat kena kan? Ya, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Saya tidak. Ya, karena mungkin yang paling penting itulah prokesnya ditempuh gitu kan. Jadi alhamdulillah masih sehat, tidak terkena COVID-19. Amin. Dan selalu Walaupun dampaknya terkena. Kalau dampak sepertinya semua juga terkena ya. Baik. Nih Kang, kita pengen ngobrol-ngobrol. 1 tahun kemarin 2020 kita tahu bersama dari Maret 2020 ketika COVID pertama dinyatakan masuk di Indonesia, juga di Kota Tasik juga beberapa selang waktu ada begitu ya positif. Ini kan ada beberapa hal kaitannya dengan pembangunan terkendala, belum lagi mungkin saat itu juga segala sesuatu tiba-tiba stuck, berhenti begitu nih. Adakah evaluasi yang sudah dilakukan dengan mitra kerja Komisi 3 kaitannya dengan pembangunan di Kota Tasikmalaya gitu? Ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di pertengahan Februari itu COVID melanda kita. Betul. Padahal waktu itu memang sudah ada beberapa kegiatan dilaksanakan untuk tahun 2020. Tapi untuk kegiatan fisik memang ataupun pembangunan itu belum. Tapi beberapa kegiatan di dinas tertentu itu sudah dilaksanakan. Kemudian saya masih ingat terakhir waktu itu kebetulan selesai pelantikan Ansor kalau nggak salah tanggal 15 Februari, tanggal 16 kita dinyatakan pandemi COVID. Ya, akhirnya memang beberapa bulan saat itu kita ada turun surat edaran berkaitan dengan masa pandemi ini, kita harus refocusing anggaran betul. berkaitan dengan dialihkan anggarannya ke kegiatan berkaitan dengan penanganan COVID. Kemudian juga penanganan dampak dari COVID, yaitu bantuan sosial. Ya otomatis memang akhirnya mengganggu terhadap beberapa kegiatan yang ada di beberapa dinas yang sudah tersusun waktu itu, karena memang lumayan juga cukup besar. Jadi untuk kegiatan-kegiatan dinas itu 40% direfocusing, dan untuk hibah bansos itu kan 60%. Jadi untuk tahun 2020 kemarin, mohon maaf mungkin kepada masyarakat, memang ada beberapa titik kegiatan yang sudah apalagi teman-teman di DPRD melalui pokok-pokok pikiran hasil dari menyerap aspirasi melalui reses sudah dijanjikan, tapi mungkin kemarin tidak, karena memang terus terang kita kena refocusing. Jadi bagaimana kita harus memikirkan berkaitan dengan pandemi kemarin, penanganan pandemi, dan juga mungkin berkaitan dampak pandemi berkaitan dengan bantuan sosial untuk masyarakat. Yang paling terasa memang ada beberapa kegiatan fisik itu, apalagi pemeliharaan. Pemeliharaan di Dinas PUPR ini juga kemarin sedikit. Akhirnya mungkin banyak jalan-jalan yang memang kemarin banyak yang jalan-jalan berlobang yang tidak bisa direhab gitu kan, karena biaya penyediaan tidak ada. Baik. Nih kita tanya dulu nih Kang, masyarakat mungkin tidak tahu Komisi 3 mitra kerjanya siapa saja? Komisi 3 itu berkaitan dengan pertama untuk dinas itu dinas PUPR. Itu yang sebelum SOTK baru ya. Ada dinas Perawaskim, kemudian dinas Perhubungan, Balitbangda di perencanaan,
kemudian bagian pembangunan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup, Iya. gitu. Jadi ada 6 ya? Ada 6. 6. Nanti kalau SOTK-nya berubah, kita berubah lagi juga mitra kerjanya? Kalau untuk mitra kerja sebetulnya tidak berubah, cuman ada peralihan, ada penumpukan bidang. Jadi yang banyak itu jadi PUPR jadi PUTR. Iya betul. Di tata ruang, tapi bidangnya itu ngambil dari Perawaskim. Jadi Perawaskim cuma berapa bidang, kalau nggak salah cuma satu bidang, jadi Pindah beralih ya pindah. ke PU. Ada juga dari LH, Oke. LH ada yang pindah di PUTR, kemudian dari Perawaskim juga ada pindah Ke LH. ke LH. kan Oke. gitu. Nah, ini kan biasa di awal tahun tuh Komisi 3 selalu melaksanakan evaluasi kinerja Ya. eksekutif gitu. Sudah selesai dilaksanakan? Itu alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan beberapa kali pertemuan berkaitan dengan evaluasi bagaimana program kemarin, ya alhamdulillah sudah. Jadi ada beberapa catatan memang hasil temuan kita dengan mitra kerja di OVD dan alhamdulillah mungkin ini juga buat ke depan evaluasi ini supaya memang ke depan bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, catatannya apa aja, Kang? Ini boleh dijelasin dong catatannya seperti apa aja, apa yang memang sudah bagus, apa memang yang harus diperbaiki ke depannya, apa begitu, meskipun kita tahu pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya begitu, tapi setidaknya masyarakat punya gambaran nih, oh ya DPRD juga sudah melakukan tugasnya begitu, mengontrol apa yang menjadi kewajiban DPRD, mengontrol apa yang sudah dilaksanakan di pemerintahan begitu. Ya, sesuai dengan tugas dan wewenang kami di DPRD, selain dari yang 3 pokok itu, yang terakhir itu adalah bagian pengawasan. Ini menjadi tugas kita, bagaimana kita mengawasi pada beberapa kegiatan di mitra kerja khususnya gitu. Jadi hasil bukan penelusuran ya hasil temuan ketika kita melaksanakan evaluasi memang justru lebih kepada mereka itu ya kebanyakannya curhat ke kita. Apalagi memang dirasakan juga kemarin itu memang banyak beberapa kegiatan yang ya bukan lagi tercancel, terhapus. Ya pada akhirnya bagaimana ke depan, misalkan mereka banyak, apalagi ada beberapa fasilitas publik yang harus secepatnya dibangun karena berkaitan dengan tadi misalkan untuk pelayanan masyarakat. Jadi lebih banyak sebetulnya lebih banyak curhat mereka itu. Jadi ke kita meminta bagaimana supaya nanti dinas mereka anggarannya ditambah, gitulah. Contoh misalkan di dinas perhubungan yang kemarin sudah dianggarkan untuk bangunan karena tadi berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi bangunan yang sekarang mungkin kurang representatif, ya karena mereka pusing kan habis semua. Kan, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian ya di PUPR juga sama, berkaitan dengan kemarin ketika misalkan banyak masyarakat yang ke Dewan menyampaikan aspirasinya, kok ini jalan rusak, ini gimana? Ya mereka kan pada akhirnya terus mau gimana, kan anggaran pemeliharaannya habis ke refocusing kan gitu. Jadi evaluasinya kebanyakan curhat begitu kan? Ya ketika kita melaksanakan evaluasi beberapa kegiatan yang alhamdulillah sudah dilaksanakan walaupun ada kekurangan sedikit, tapi kebanyakan setelah itu mereka ya itulah curhat untuk ke depan kan gitu. Curhat untuk tahun ini begitu. Ya, gitu. Baik, apa saja yang memang meskipun di masa pandemi yang tetap masih bisa dilaksanakan hasil laporan dari mitra kerja, contoh misalkan mungkin dari PU gitu, sudah ada perbaikan beberapa jalan, ada peningkatan untuk terlebih kita punya satu proyek jalan yang juga cukup besar begitu, apakah itu juga kemarin dilanjutkan atau seperti apa? Ada sedikit kemarin itu jembatan yang Cikalang itu baru setengahnya, gitu kan, baru setengah kemarin itu ya alhamdulillah. Kemudian juga kan jembatan yang itu kan kemarin di itu Lingkar Utara. Kereta api itu. Kereta api kan kemarin kan di Lingkar Utara kan. Lingkar Utara ya alhamdulillah ada sih, cuman memang tidak besar. Tidak besar. Kemudian yang dari APBN juga yang jembatan kalau nggak salah kemarin lagi yang Cilose itu masih ada kemarin, tapi sedikit, nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Gitu. Mudah-mudahan ke depan tahun ini juga ada. Apalagi ya mudah-mudahan tahu sendiri misalkan ada permasalahan sedikit
ya mudah bisa selesai lah antara tinggal mungkin si pemilik lahan dengan pengadilan itu kan tinggal ngambil saja. Uangnya sudah dititipkan, tapi ya silakan itu diselesaikan secara baik-baik biar tidak mengganggu gitu. Ada di beberapa kegiatan juga di Perawaski masih berjalan. Cuman ya itu tadi, jadi yang biasanya pemeliharaan kita banyak. Ya. Kemarin tidak bisa terlaksanakan. Ya, cuman anggaran sedikit, jadi tidak maksimal lah. Berapa persentase dari program yang memang sudah direncanakan gitu dari setiap mitra kerja Komisi 3 kan biasanya suka ada tuh angka pencapaian-capaiannya mereka, apakah mereka 100% gitu? Kalau untuk capaian kinerja mereka memang baik itu ya rata-rata di kisaran 90 sih, 90%. Kalau dirata-ratakan 90%. Keterserapan anggarannya. Ya, keterserapan anggaran. Kalau melihat apalagi hari tahun kemarin kan sedikit. Biasa yang banyak pun kan gitu kan. Mereka untuk urusan beberapa kegiatan memang selalu di angka di atas 90 sih gitu kan. Apalagi sekarang kemarin kan sedikit anggarannya pasti, dan kita juga melihat itu di kisaran 90%. Alhamdulillah bisa terlaksana lah gitu. Tidak ada yang, tapi nggak tahu ini urusannya nanti kalau apakah yang berkaitan dengan temuan itu kan bukan kita. Betul. Mungkin nanti ada dari BPK, ada temuan dari hal itu. Tapi untuk apa yang dilaporkan oleh mitra kerja itu di angka 90% Kak, dan rata-rata 90%. Dan kita juga cross check ke lapangan ya. Secara kasat mata ya memang itu selesai dilaksanakan. Tapi untuk urusannya misalkan nanti BPK, kita nggak tahu kan gitu. Beda mungkin. Beda ya, warnanya itu beda lagi kan? Belum, karena masih dilaksanakan ya BPK-nya. Masih ada pemeriksaan. Kan itu 2020. Ya. Capaian rata-rata 90% keterserapan anggaran, kemudian meskipun terkendala Covid, tapi tetap masih bisa dilaksanakan untuk beberapa kegiatan. Salah satunya tadi Lingtar, kemudian jembatan Cikalang yang menghubungkan kota dengan kabupaten ya. Cikalang itu menghubungkan kota dengan atau tidak? Enggak. Kalau untuk itu kan semua ada di kota. Ada di kota ya? Ada di kota semua. Oke. Nah, untuk 2021, untuk mitra kerja Akang sendiri, apa yang ditargetkan oleh DPRD kepada mitra kerja di tahun ini yang notabene memang sekarang anggarannya mungkin perencanaan sudah jauh lebih matang dibandingkan dengan kemarin pada saat Covid gitu. Ya. Sebetulnya untuk 2021 sekarang ya kemarin kita sudah menganggarkan kembali ke norma kemarin. Kalau nggak salah kita di kisaran 1,7 T ya PBD. Ya, tapi tahu sendiri informasinya sekarang harus ada refocusing. 30% lagi. Enggak, informasinya ini cuma 8%. 8%. Tapi DAU itu sebetulnya 4% dipotong DAU itu dipotong 4%. Sudah masuk ya harus direfocusing. Jadi kalau yang 4% itu dipotong. Dipotong dari Jakarta. Dari pusat langsung. Sudah di sini di sini ini refocusing. Berarti kalau refocusing kan tinggal perubahan saja kegiatan. Itu 8% katanya. Tapi memang kita juga belum. Kita menunggu mau kapan ini ya kita berharap secepatnya. Biar mungkin nanti apalagi sekarang kan sudah biasanya kan bulan Februari itu sudah bisa dilaksanakan. Tapi karena ada permasalahan berkaitan dengan panahnya Komisi 1 itu ya nanti. Itu nanti Komisi 1. Bukan ya miskomunikasi mungkin dalam hal ini antara tugas wewenang PLT kan gitulah. Yang mudah-mudahan itu nanti sama Komisi 1. Tapi yang jelas untuk tahun ini kita memang belum berkaitan dengan pembahasan refocusing. Tapi kalau misalkan di 8% mungkin kan tidak terlalu berpengaruh. Beda dengan yang kemarin itu sampai 40% kan pasti berpengaruh. Kemarin kita juga ada beberapa kegiatan yang cukup besar, misalkan bagaimana Jalan Lingkar juga kita kemarin ada penganggaran sampai kalau nggak salah di kisaran 30 sampai 40 miliar. Untuk tahun ini. Kemudian ada pengadaan tanah untuk PIK, itu kan termasuk ada kalau yang saya tahu di mitra kerja kita. Di mitra kerja Komisi 3. Iya. Kemudian pengadaan karena Banggar saya juga mungkin ada tahu kemarin ada pengadaan tanah untuk di Kelurahan Lengkong Sari. Karena memang kenapa kita pengadaan tanah untuk PIK yang di Gunung Kalong itu karena kita dapat bantuan untuk pembangunan PIK. Jadi dari Kementerian Perdagangan. Jadi kita harus pengadaan tanahnya. Itu berarti di sebelah gedung yang baru itu
Iya. Gedung Serbaguna yang baru itu kan, yang di Jalan Masudi itu. Jalan Masudi itu. Oke. Nanti di belakang dibebaskan, nanti akan dibangun. Oh, ada PIK masih satu komplek begitu Iya. di sana untuk Iya. pembangunan. Jadi apa nih yang ditargetkan Komisi 3 untuk mitra kerja tahun ini selain infrastruktur yang tadi mungkin kaitannya sama PU, Perwaskim. Nah, untuk dinas lainnya apa targetan yang diberikan Komisi 3 yang ini harus selesai, tidak boleh meskipun ada Covid tetap harus berjalan gitu. Ya, kalau berbicara mitra kerja kita itu sebetulnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat itu di Dinas LH. Dinas LH berkaitan dengan bagaimana penarikan sampah. Oke. Dan itu sekarang juga masih tetap ada keluhan dari masyarakat, banyak sampah yang belum bisa diangkut. Ini Ya. sampah tuh nggak pernah ada habisnya ya Kang ya? Ya, masalahnya antara produksi dengan kemampuan kita mengangkut kan bedanya jomplang. Oke. Bagaimana per hari kita ini produksi masyarakat sampah ini kan besar. Sementara kemampuan kita, armada kita yang kita miliki itu tidak seimbang antara produksi yang menghasilkan masyarakat sampah dengan kekuatan kita berkaitan dengan armada pengangkutan sampahnya ke TPA Ciangir. Jadi terkecuali mungkin kalau semua pihak, masyarakat dan semua berkaitan dengan bagaimana bisa mengurangi berkaitan dengan sampah lah, itu baru kita bisa diselesaikan. Nah, ini menarik sekali nih masalah sampah, karena sampah ini adalah masalah klasik. Setiap tahun ketika mitra kerja evaluasi pasti selalu ada ya masalah sampah. Pernah nggak sih Kang dibahas secara komprehensif gitu, dibahas secara solusi-solusi kedepannya berkaitan dengan sampah ini, baik dengan DPRD, dengan eksekutif ataupun dengan pihak-pihak lain untuk pengelolaan sampah? Ya, ketika kemarin juga kita evaluasi, kita juga coba menyampaikan, apalagi saya sendiri mungkin Tetina juga tahu, saya dari Dapil 3 yang tempat sampahnya ada di sana. TPA di sana, kita menyampaikan aspirasi dari teman-teman Karang Taruna yang memang menyampaikan aspirasinya. Misalkan hari ini saja memang ada tempat pembuangan dipakai untuk pembuangan, itu ada di wilayah Taman Jaya dan Setiawargi. Di sana akhirnya dia jadi keluhan. Nah, sebetulnya kita juga menyampaikan ke mereka, apalagi misalkan berkaitan dengan SOP, kadang-kadang ada juga yang masih bandel, si supir tidak pakai terpal atasnya, kan itu akhirnya malah ke jalan. Ya, kita menyampaikan. Nah, berkaitan dengan bagaimana solusinya, memang ada juga sebetulnya gerakan ataupun kinerja dari Dinas LH, bagaimana untuk supaya sampah ini tidak banyak diproduksi. Akhirnya ada pengelola sampah semacam bank mandiri, bank sampah gitu kan. Jadi mereka mengolah sendiri, dipilah-pilah sendiri. Akhirnya mungkin setelah misalkan ini ada yang bisa dijual, ini yang sampah yang produktif ataupun sampah yang bisa dijual menghasilkan uang, akhirnya kan jadi sedikit nanti yang dibuang ke Ciangir kan gitu. Nah, informasi kemarin itu kalau nggak salah sudah belasan kelompok yang punya pengelola bank sampah itu. Jadi itu juga bagus untuk mengurangi sampah yang memang sampah sudah tidak bisa diolah. Ya memang harus banyak. Jadi harus mencoba lebih banyak lagi setiap tahun, terkait ada berapa bank sampah di masing-masing daerah, pengelolaan di masing-masing wilayah gitu kan, apalagi misalkan di perumahan-perumahan gitu kan. Ya itu biar kita juga bisa mengurangi. Kalau misalkan tidak ada antisipasi berkaitan dengan mengurangi produksi, repot juga. Kita harus sebatas misalkan sekarang juga pihak LH repot juga mengangkut sampah ke Ciangir. Terus kemudian juga Ciangir juga makin penuh nih ya. Makin penuh, apalagi informasi terakhir 1-2 tahun lagi kalau tidak ada pembebasan lahan, Ciangir akan penuh. Nah, itu pembebasan lahan. Berarti kalau pembebasan lahan karena Ciangir penuh, itu memungkinkan juga untuk dilakukan pembebasan. Apakah areanya masih memungkinkan begitu untuk diperluas lagi? Untuk pembebasan lahan itu memang sebetulnya sudah lama diusulkan oleh Dinas LH. Sudah lama ya. Dan saya sendiri pun kemarin habis-habisan memperjuangkan untuk pembebasan lahan. Kenapa? Karena informasi dan saya juga lihat di lapangan 1-2 tahun itu akan habis. Sementara memang untuk lahannya ada, apalagi ini ada
lahan punya warga yang sudah tidak produktif karena gara-gara sampah itu sendiri di perbatasan, ya? Dia tidak bisa dibeli oleh pemerintah, belum, itu kan digunakan untuk lahan pertanian juga tidak bisa. Jadi ya mudah-mudahan ke depan di tahun ini kita coba, kemarin sih kalau di DPRD memang kemarin sudah sepakat kita ada maupun berapa lah kan gitu, tapi mungkin karena keterbatasan anggaran akhirnya kita sepakat di pending. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa untuk berkaitan dengan pengadaan tanah untuk perluasan area TPA Ciangir. TPA Ciangir. Dan itu mungkinnya bagaimana kita meningkatkan lagi, mendorong lagi agar Dinas LA bisa terus membangun bank-bank sampah gitu di masyarakat gitu ya. Itu dari LH nih. Perhubungan tadi selain gedung yang memang sudah cukup rusak, sarana lalu lintas di kita seperti apa kan kelihatannya ini trotoar udah mulai lagi rusak-rusak begitu. Ya kalau urusan trotoarnya kan itu kan urusan PU. Oh, PU ya di PU. Urusan PU. Tapi berkaitan dengan rekayasa jalannya itu urusan Dinas Perhubungan. Ya kalau di Dinas Perhubungannya sih lebih kepada bagaimana supaya rekayasa lalu lintas misalkan itu benar-benar efektif. Tidak ada yang dibongkar-bongkar lagi gitu ya? Ya itu mah dan juga rekayasa kan sah-sah saja itu. Yang paling penting ya maksudnya ada yang efektif bagaimana supaya tidak juga masyarakat tidak malah terganggu jadi muter-muter kan gitu. Kemudian berkaitan dengan PJU, ini PJU kan yang selalu menjadi idaman masyarakat itu kan PJU. Ya sekarang juga masih banyak usulan ke Dewan terutama PJU itu. Jadi ketika ada yang mati pasti nelfonnya ke Dewan, nggak ke lurah, nggak ke camat, pasti ke Dewan kan gitulah. PJU ya. PJU. Ya kita juga paling menyampaikan kembali ke Dinas Perhubungan. Cuman ketika kita menyampaikan ini ada PJU mati, akhirnya dari Dinas Perhubungan malah balik atau udah cenakan kan anggaran pemeliharaan kan gitu. Karena kemarin bisa dimaklumi karena Covid begitu ya. Ada anggaran pemeliharaan jadinya seperti itu. Karena mungkin keterbatasan anggaran pemeliharaan yang pada akhirnya memang banyak juga PJU yang mati. Ini sebetulnya kerugian buat kita. Karena PLN ini kan ngitungnya plat. Jadi berapa puluh ribu PJU di Kota Tasik dihitung secara plat, nggak tahu apakah nyala atau tidak. Kan gitu. Jadi makanya kemarin kita menyarankan ke Dinas Perhubungan, tolong ini yang tidak nyala secepatnya diperbaiki, kalaupun misalkan diinventarisir karena memang hitungannya kan kalau PLN itu plat. Ini kan 10.000, ya udah 10.000 kali sekian kan gitu kan. Padahal kan yang tadi masyarakat tidak nyala, PLN tidak tahu kan gitu. Yang bayar PJU dari masyarakat apa memang anggarannya ada di Dinas Perhubungan kan? Dinas Perhubungan. Ada anggaran khusus untuk pembayaran PJU gitu ya. Itu untuk PJU. Tadi untuk rekayasa lalin juga ada gitu ya. Itu kemudian kalau untuk sarana lalu lintas lainnya, parkir misalkan kan Dinas Perhubungan juga ada di kalau Komisi 3. Kebetulan kalau untuk urusan parkir itu ya berkaitan dengan itunya kan pendapatannya kan di Komisi 2. Di Komisi 2. Memang itu kewenangan Komisi 2. Jadi takut salah nanti misalkan saya tidak tahu berapa berkaitan dengan masalah parkir ini. Itu urusan Komisi 2. Cuman memang titik parkirnya ada di Komisi 3 parkirnya ada di Komisi 3 gitu. Bagaimana mungkin ini juga digenjot begitu atau seperti? Ya, sebetulnya kalau berbicara untuk PAD ya kita juga punya tanggung jawab. Saya juga sepakat bagaimana tinggal mungkin tata kelolanya yang baik. Si petugas itu misalkan jangan sampai di sisi lain kita juga ingin besar PAD berkaitan dari retribusi parkir. Itu. Tapi juga jangan sampai mengganggu kepada pengguna jalan. Taruh misalkan maaf ya, jalan hajat itu kan kadang-kadang ada sampai 3 baris. Itu kan berarti kan mengganggu. Betul. Jangan sampai di sisi lain kita juga ingin menarik PAD, tapi juga mengganggu terhadap pengguna jalan yang seharusnya jadi mengganggu masyarakat. Kan gitu. Kalau bisa ya tinggal menata lebih baik, jangan sampai juga mengganggu kepada masyarakat pengguna jalan kan. Seperti itu. Nah itu untuk Dinas Perhubungan ya kan. Kalau untuk Perwaskim atau PU ini kaitannya dengan gedung pemerintah, ada berapa sih gedung pemerintah yang akhirnya terhambat karena kemarin refocusing anggaran? Ya kalau berkaitan dengan beberapa gedung memang yang kemarin itu kan seharusnya juga ada pembangunan gedung
Bapeda ataupun Bapeda Bangda itu kan terganggu. Oke. Itu kan karena sekarang itu menggunakan tempat yang memang bukan untuk Bapeda sendiri. Oke. Jadi itu mudah-mudahan nggak tahu tahun sekarang masuk gitu kan. Ini yang paling ini kan sebetulnya gedung-gedung kelurahan. Yang urgent gitu ya. Gedung-gedung kelurahan sebagai apa miniatur pemerintah kota itu kan yang paling bawah itu kan di kelurahan. Di kelurahan. Jadi kemarin apalagi saya juga hasil musrenbang kemarin ada beberapa kelurahan yang sudah tidak representatif. Jadi kita juga dari Komisi 3 mengusulkan supaya memang ada beberapa kelurahan nanti di tahunnya juga ada, cuman tidak terlalu besar. Jadi setiap tahun sebetulnya anggaran untuk membangun ataupun merehab itu ada kelurahan, cuman sedikit. Gitu. Dan kemarin hasil dari kita mengevaluasi, ya kalaupun kalau misalkan keterbatasan anggaran, kita bagaimana supaya memungkinkan kita bangun selesainya, jangan sampai kayak dulu. Misalkan cuma dikasih anggaran setengahnya, akhirnya mangkrak. Oke, jadi harus tuntas. Pokoknya harus tuntas. Gitu. Kata saya tuh, pokoknya harus tuntas. Nggak boleh mau jadi satu, mau jadi dua, yang paling tuntas. Jangan sampai misalkan ini ada anggaran sekian, jadi 4, jadi 5, tapi tidak tuntas. Itu jadi persoalan juga kan? Maksudnya kan nanti tidak bisa dilanjutkan di tahun itu, harus tahun depan lagi kan kita dilanjutkan. Akhirnya mungkin sudah ada yang laku kan gitu. Jadi kemarin kita mengusulkan supaya pembangunan untuk kantor-kantor kelurahan ataupun kantor apapun itu kalau bisa satu kali anggaran selesai. Biar langsung bisa dipakai. Jadi lebih ke satu berkualitas daripada banyak kerja tuntas begitu ya. Betul. Untuk itu gedung-gedung pemerintah. Nih hari ini juga kayaknya ada satu dinas yang dia harus kembali ke kantor lama, katanya sudah rusak karena kontraknya sudah habis. Ya karena itu juga akhirnya kan apalagi dinas itu dinas yang memang setiap harinya memang didatangi masyarakat gitu. Ini sampai antri kan gitu. Ketika kemarin sudah dipugar, akhirnya anggarannya nggak ada gara-gara COVID kan gitu. Sekarang kontrak mau habis ya harus kembali lagi ya pada akhirnya ya mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Apalagi dinas ini tadi setiap hari pasti dijebuli oleh masyarakat yang memang memerlukan ya itu KK ataupun KTP ataupun yang lain. Jadi ya harus secepatnya lah ada solusi, masyarakat kasihan kan gitu. Pernah disampaikan juga ke Komisi 3 berkaitan dengan pembangunannya yang tidak jadi gitu. Ya memang itu kan bukan jadi bahan evaluasi. Ya itu kan sudah ditunda sudah di depan mata sebetulnya kan tinggal pelaksanaan. Kita nggak tahu ada musibah kan gitu. Padahal itu DED sudah ada segala sesuatu. Itu kan tinggal pelaksanaan Bu. Tinggal pelaksanaan, anggarannya sudah ada. Maksudnya kan tapi kan harus dialihkan. Karena direfocusing itu sendiri begitu ya. Tadi Perwaskim, kemudian pembangunan nih, untuk bagian pembangunan apa? Ya dalam kemarin ya apalagi posisi sekarang bagian pembangunan kan tidak terlalu banyak gitu kan. Bagaimana secara administrasi mereka membuat kayak semacam harga satuan, bagaimana supaya standar begitu ya. Standar harga satuan ini kan bagian dinas bagian pembangunan di semua merata, tidak lagi misalkan nanti ada masalah antara dinas ini dengan dinas ini beda kok harganya. Makanya ini bagian pembangunan. Secepatnya diupdate, jangan sampai misalkan kok di sini sudah mahal, di sini sudah murah, di lapangan sudah mahal, kok di standar masih murah. Harus tiap tahun diupdate gitu kan. Kemudian berkaitan kemarin itu kita mengusulkan jangan perbanyak seremonial. Karena kan apalagi misalkan setiap tahun dulu kan setiap kecamatan ada seremonial peresmian pembangunan. Itu kan seremonial sifatnya. Kenapa tidak misalkan dipersempit anggarannya kan lumayan. Diefektifkan lah pastinya kan. Ataupun dibagi per dapil misalkan atau cukup satu kali kan gitulah. Kayak kemarin kan cukup satu kali kan gitu. Karena itu sifatnya seremonial sih itu kan gitu. Jadi mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial begitu ya. Baik tidak hanya di pembangunan berarti ya, tapi di semua dinas yang jadi mitra kerja dari Komisi 3. Baik. Secara umum nih Kang, Kota Tasikmalaya apakah pembangunan sekarang sudah sesuai dengan harapan? Baik infrastruktur, suprastruktur ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Tentunya kalau berbicara sesuai harapan belum. Harapan yang sangat ideal mungkin tadi segala kebutuhan di masyarakat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat mungkin bisa terlaksana.
hari ini juga masih banyak misalkan jalan-jalan yang rusak. Tapi kita juga tidak pungkiri mungkin ada sebagian yang gara-gara sekarang masih pandemi. Kemudian juga ya gara-gara bukan hanya pandemi tapi juga musim cuaca misalkan, apalagi sekarang kemarin misalkan banyak musibah, itu juga sangat berpengaruh. Yang sudah bagus, yang sudah baik kemudian ada musibah ya berarti kan jelek lagi. Jadi mudah-mudahan walaupun sekarang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara utuh, ya kita bertahap sajalah. Tapi yang paling penting ada peningkatan bagaimana supaya masyarakat merasa terbantu, nyaman, akses jalan berkaitan dengan bangunan-bangunan publik untuk supaya bagian dari peran masyarakat representatif, ya itu kan yang kita harapkan kan gitu lah. Tapi ya tidak bisa dalam jangka waktu yang sangat cepat, ketika juga anggaran kita terbatas. Tapi bagaimana setiap tahun ini naik ada progres terus, gitu ada progres yang bagus ya pada akhirnya. Ya yang namanya bangunan kan ada rusaknya. Jadi ketika nanti misalkan sudah bagus, ini sudah jelek lagi, kan akhirnya kan terus berputar gitu ya. Berputar. Yang paling penting misalkan bagaimana masyarakat ketika membutuhkan ruang pelayanan, misalkan ya masyarakat tidak terganggu, merasa nyaman, walaupun ya tadilah ada kekurangan ya kita perbaiki bersama gitu. Masih ada nggak sih Kang bangunan yang sudah dibangun tapi pemanfaatannya belum dipakai sampai sekarang, kemudian juga belum optimal penggunaannya? Ya kalau yang sudah dibangun belum optimal sih tidak. Tapi yang dibangun baru setengah. Misalkan rumah wali kota, rumah dinas wali kota itu kan belum selesai, belum tuntas. Dikhawatirkan ketika tidak terlalu lama dibereskan, tahu sendiri kan bangunan itu kan kalau lama tidak dibereskan kan juga mungkin rusak. Kemudian ada juga gedung kreatif yang di Dadaha. Itu kan baru tiang kerangka lah kan gitu. Kemudian tadi gedung untuk Bapak Bangda yang di Pemkot itu di area balai kota. Itu belum bisa ya. Itu tadi berarti apa yang disampaikan oleh Komisi 3 itu bagaimana kedepannya tidak ada yang dibangun secara bertahap begitu. Walaupun beda judul misalkan, maksudnya bukan itu. Yang takut salah, maksudnya takut menyalahkan kok gitu. Yang memang yang untuk kreatif itu kan waktu itu dari provinsi. Tapi karena waktu kan nggak mungkin, kemarin itu perubahan. Bukan tidak mau diselesaikan kemarin. Sebetulnya kalau ada waktu kemarin itu anggarannya sih cukup. Tapi karena keterbatasan waktu itu di perubahan. Dan anggarannya bukan dari daerah gitu. Bukan, itu dari provinsi. Dan yang paling penting bagi saya juga beberapa kali komunikasi, ini ada beberapa dinas yang masih yang masih ngontrak. Sekarang misalnya berapa tuh datanya Kang yang masuk ke Kang? Dinas yang masih ngontrak? Ada Pol PP. Pol PP dan Damkar berarti ya, Pol PP Damkar. Dan apalagi sekarang kan pasti dinasnya kan bersatu. Disparbud pindah ke Dadaha ya kalau tidak salah. Dadaha. Tapi itu kan bangunan kita. Tapi kalau yang bangunan lama yang ada di dekat taman kota itu rencana mau dipakai perpustakaan katanya. Katanya. Jadi pindah ke sana perpustakaan. Kita. Kemudian mana lagi nih yang masih kontrak? Ya kalau itu kan lagi dibangun kan, kalau di Sduk. Di Sduk itu jelas ya kontrak karena memang lagi pembangunan, meskipun sekarang pembangunannya tertunda terlebih dahulu dan kembali ke bangunan yang lama begitu ya. Dinas lainnya? Enggak cuma itu, BPBD sama itulah. BPBD dan BPBD kan kemarin pernah kontrak, sekarang yang di Kawalu gitu di Perintis Kemerdekaan. Nah itu aja Pol PP gitu kan. Nah untuk bangunan-bangunan yang sudah kan ada rumah sakit nih ya, sudah mulai dimanfaatkan begitu ya, ada beberapa bangunan rumah sakit. Ada rencana lagi nggak untuk pembangunan atau penambahan rumah sakit tipe D di tahun ini? Karena itu kan sudah dibangunnya di tahun-tahun yang sudah lalu begitu, cuma baru dimanfaatkannya tahun sekarang, baru selesainya di tahun 2020. Iya, tapi kan tidak selesai semua itu. Kalau untuk yang Kawalu juga, yang Kawalu sudah bisa Kawalu, apalagi kalau yang Purbalingga kan masih belum selesai semua. Masih belum selesai semua. Kemudian
yang paling penting itu kan tadi ya ini berbicara itu beberapa kali kita ke lapangan ada temuan yang Purbaratu kan masalah berkaitan dengan temboknya. Oke, betul. Yang Kawalu juga sama kan, roboh. Ya ini juga mungkin mudah-mudahan lah bisa diselesaikan. Kemarin kita sudah ke lapangan kita. Bagian dari tanggung jawab kita, akhirnya kita bagaimana masyarakat juga menyampaikan tolong dipantau, dilihat, ya kita datang. Ya akhirnya kita bagaimana supaya ini bisa diperbaiki, ya akhirnya alhamdulillah bisa diperbaiki. Yang di Purbaratu bisa diperbaiki, kemudian yang di Kawalu juga diperbaiki. Dan mungkin kedepannya harus lebih bagus lagi begitu. Ya walaupun memang beda urusan sebetulnya. Iya. Itu kan yang roboh di Purbaratu kan itu proyek 2015. Oh. Bukan proyek yang sekarang. Tahun yang sudah berlalu begitu. Tahun yang sudah berlalu gitu. Cuman sekarang kan lanjutan yang akhirnya ya ketika di atasnya ada jalan, akhirnya roboh ya. Wayahana kan ketempuhan kan gitu kan. Betul. Kemudian yang di Kawalu kan dia juga sama. Di Kawalu itu kan tidak ada urusan, itu kan tidak dalam kapasitas sebagai bangunan yang sekarang. Di Kawalu itu sudah lama, bentengnya sudah lama. Sudah tapi pembangunan lama. Bukan lama, tapi karena bisa juga berpengaruh, misalkan dari bangunan sekarang, kemudian juga airnya kan itu kan sungai. Rata-rata kan sungai. Tapi sekarang sudah diperbaiki ya kan? Ya, sudah diperbaiki. Tidak ada pembangunan yang terlambat di 2020 seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya karena kan sedikit tadi. Cuma yang tadi itu kembali lagi. Biasanya kalau berbicara tadi kemarin tidak ada 40%, berarti kan cuma setengahnya. Karena memang pekerjaannya sedikit, jadi alhamdulillah jadi tidak ada gitu ya. Justru malah kemarin itu ya kan ada yang WFH kan, jadi kan pegawai di dinas itu kan PNS di ASN di dinas banyak sekali yang WFH, jadi tidak pasti kan urusannya karena sedikit, jadi agak nyantai mungkin gitu. Oke, baik Kang, closing statementnya nih untuk tahun 2021 dan pesan untuk mitra kerja maupun juga untuk masyarakat berkaitan dengan pembangunan yang memang masih kita pahami bersama. Kita tidak tahu COVID ini sampai kapan, mungkin ada beberapa hal usulan-usulan dari masyarakat yang belum bisa terpenuhi begitu. Seperti apa nanti mungkin DPRD ingin menyampaikan pesan kepada masyarakatnya. Ya, pertama mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat selesai. Karena terus terang ini berpengaruh terhadap semua, terhadap pembangunan, terhadap perekonomian, terhadap semua tatanan sosial yang ada kan gitu. Kemudian ke masyarakat mohon maaf misalkan di tahun 2020 banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan gara-gara ada refocusing, tapi mudah-mudahan di 2021 ini bisa terkapar. Nah, walaupun misalkan harus refocusing lagi, tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi tetap bahwa kita di DPRD khususnya Komisi 3 ingin yang terbaik, bagaimana aspirasi berkaitan dengan yang disampaikan ke kita ini kita perjuangkan, bagaimana jadi akhirnya kita berkomunikasi dengan dinas terkait yang membidangi masalah-masalah berkaitan dengan apa yang disukai oleh masyarakat, yang mudah-mudahan pada intinya tugas kami, perjuangan kami ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan kepada para dinas yang lebih khusus mitra kerja Komisi 3 setiap tahun selalu ada perubahan aturan, ada perubahan apapun itu, tentunya jangan sampai ini terganggu atau mengganggu pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kita terfokus saja, walaupun ada beban yang cukup berat ini di teman-teman mitra kerja ini, bagaimana mereka juga harus melaksanakan kegiatan yang baik, tapi di sisi lain juga mungkin ada tekanan-tekanan dari luar, entah itu mungkin dari APH ataupun dari yang lain. Tapi ya yang lurus saja kita, yang paling penting niat kita melaksanakan tugas, kemudian jangan melihat dari sisi apapun, yang paling penting kinerja yang bagus, insya Allah mungkin jangan sampai ada beban lah kan gitu kan. Itu kan yang menjadi pikiran mereka, itu kan beban yang agak berat itu, langkah seperti ini harus seperti apa, dikhawatirkan ada ini yang akhirnya kan mengganggu terhadap kinerja mereka gitu. Ketika ada perubahan-perubahan aturan begitu ya Kang ya? Ya termasuk
ada perubahan aturan dan tentu juga mungkin yang pada akhirnya kan itu harus seperti ini kok, ini salah gimana ya. Mudah-mudahan yang paling penting apapun ada perubahan aturan tapi mereka juga bisa berkoordinasi dengan yang lain, berkoordinasi dengan yang lebih atas, berkomunikasi ya insya Allah ya? Okay. Jadi insya Allah tidak akan ada apa-apa. Jadi sudah baik hari ini misalkan semua dinas ya, dengan ditingkatkan kembali kinerjanya dan juga sering bersilaturahmi, sering berkomunikasi juga dengan kita sebagai mitra kerja. Oke. Baik, terima kasih nih pemirsa. Kang Wahid tadi sudah menyampaikan sangat luar biasa sekali bagaimana kedepannya kita di masa pandemi ini pembangunan harus tetap berjalan meskipun banyak refocusing anggaran, tapi setidaknya ada beberapa hal usulan dari masyarakat yang bisa terpenuhi begitu. Bagi yang memang belum terpenuhi saat ini, kita ketahui bersama ini pemerintah juga masih banyak meraba-raba bagaimana beradaptasi dengan situasi sekarang yang ya kita tahu sendiri entah sampai kapan ini akan berakhir. Baik, terima kasih Kang Wahid atas waktunya, ini sangat luar biasa sekali. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi nanti dengan tema yang berbeda. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kang Wahid dari Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.